Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hajek Store. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang konsep Object Oriented Programming. Oke, jadi kita kali ini akan masuk ke yang namanya diagram komponen ya, atau kita sebut saja sebagai komponen diagram. Nah, jadi apa sih komponen diagram ini? Nah, jadi komponen diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan bagian-bagian besar ya, atau ya kita bisa sebut sebagai modul dalam suatu sistem dan bagaimana bagian-bagian tersebut saling berinteraksi. Nah, jadi fokusnya adalah ke komponen penyusun sistem. Nah, jadi pada dasarnya ya, sistem-sistem besar itu contohnya kayak Google ya, Google ya, Microsoft ya. Itu pada dasarnya mereka tuh terdiri dari komponen-komponen kecil ya. Nah, gitu. Jadi komponen-komponen yang kecil ini ya, itu saling berinteraksi, saling kerjasama, ya kan, hingga pada akhirnya membentuk sebuah sistem besar, ya. Nah, ini contohnya ya. Asumsikan kita punya sistem besar yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu UI, ya, yang artinya adalah tampilan yang dilihat oleh pengguna. Nah, kemudian sistem backend, ya, nah itu adalah logika sistem, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah database. Nah, ini adalah tempat penyimpanan data gitu ya. Nah, jadi ya, ini adalah tiga komponen yang saling berinteraksi ya. Nah, jadi di UI ya kan dia ambil data gitu kan ke database gitu kan. Nah, sedangkan backend ya kan backend ini kayak yang apa ya kayak manggilin ya, manggilin datanya gitu kan dari database ya kan lalu dilempar ke UI gitu kan. Nah, jadi kayak saling kerjasama gitulah ya kan ketiga komponen ini gitu kan biar sistemnya itu hidup gitu kan. Sistemnya tuh jadi besar ya kan dan hidup dan bisa digunakan oleh user gitu kan dengan baik dan benar gitu kan. Nah, bukan hanya sekedar eh, statis gitu ya, sistem yang statis gitu kan. Nah, ini alur komunikasinya ya, UI ya kan itu ke backend ya kan, nah lalu ke database gitu kan. Nah, jadi UI kirim permintaan ke backend ya kan, kemudian backend-nya memproses ya kan, lalu ambil eh, datanya ke database gitu kan. Nah, setelah diambil ya kan, nah baru ya kan eh, backend ini ya kan lempar ke UI gitu kan. Nah, jadi UI bakal tampilkan datanya gitu ya. Data yang diminta tuh apa ya? Misalnya data email ya kan misalnya gitu kan. Email Anda misalnya begini gitu ya, bla 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 gitu ya. Jadi kelihatan gitu kan di sistem tuh kelihatan gitu ya. Oh, gini tuh email Anda gitu kan. Nah, atau eh, nama kita gitu kan misalnya ya nama panjang ya atau nama lengkap gitu ya nama lengkap kita gitu kan misalnya gitu kan. Nah, itu gimana gitu kan apa namanya gimana caranya UI ini nampilin gitu ya. Sorry, gimana caranya UI ini itu nampilin gitu ya nama kita gitu kan. Nah, itu semuanya karena ini komunikasi ketiganya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini keterangannya ya. Nah, yang ada di dalam kurung siku ini itu adalah komponennya ya, UI, backend, database ya kan. Nah, ini ketiganya tuh komponen gitu ya. Nah, kemudian tanda panah yang kayak gini ini adalah hubungan ya atau interaksi gitu ya. Bagaimana cara mereka itu bekerja sama gitu ya. Mereka bertiga tuh kerja sama tuh gimana gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian fungsi komponen diagram ya. Ini fungsinya adalah untuk desain sistem besar seperti web atau mobile. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman belajar web atau belajar mobile, nanti teman-teman pasti akan belajar lebih dalam ya terkait UI ya, backend-nya gimana, database-nya gimana gitu kan. Nah, kemudian microservice gitu kan. Nah, dan ketiga pembagian kerja tim developer gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi, aku rasa segini saja ya, pembahasan kita yang super singkat pada video kali ini ya, tentang komponen diagram ini ya. Nah, semoga dapat dipahami ya. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai.
Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.